Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita masih semangat untuk mempersiapkan mengikuti Prioritas PPG pada tahun 2022 ini. Nah, kali ini saya akan kembali memberikan beberapa soal yang keluar pada Prioritas PPG tahun 2019. Bentuk soalnya lebih ke profesional, jadi teman-teman bisa mempelajari soal-soal profesional. Kemudian juga di dalamnya ini saya beri beberapa soal pedagogik. Jadi untuk soal pedagogik saya belum berikan banyak, nanti insya Allah di video berikutnya. Nah, mari kita kembali belajar, terus semangat untuk mengasah belajar kita, mempersiapkan mengikuti Prioritas PPG pada tahun 2022. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita bahas beberapa soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu untuk mengetahui keberhasilan kegiatan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok atau guru BK dapat melakukan 3 tahapan penilaian, kecuali A. Penilaian segera atau LESIK, B. Penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN, C. Penilaian pendek atau LAIPEN, D. Penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi kita lihat mana jawaban yang tidak benar. Mari kita masuk ke pembahasan dahulu. Jadi menurut Ludin tahun 2012, untuk mengetahui keberhasilan kegiatan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok atau guru pembimbing dapat melakukan 3 tahapan penilaian, yaitu penilaian segera atau LAISEK dengan memperhatikan bagaimana partisipasi dan komitmen masing-masing anggota kelompok dalam proses menjalani kegiatannya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN dengan perhatikan adanya berbagai perubahan tingkah laku dari masing-masing anggota kelompok setelah 1 atau 2 minggu mendatang. Kemudian ada penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN, yaitu dengan perhatikan adanya perubahan sikap dan tingkah laku atau kemampuan lainnya pada akhir semester. Dalam hal ini, pemimpin kelompok menyiapkan format penilaian yang diisi oleh masing-masing anggota kelompok. Dari beberapa jawaban di atas, yang tidak ada itu adalah yang C, yaitu penilaian pendek atau LAIPEN. Kita lanjutkan kembali. Menurut teori Carl Gustav Jung, ciri dari sikap introvert adalah A. Minatnya terhadap situasi sosial kuat, 2. Lemah dalam penyesuaian sosial, 3. Lebih menyukai kegiatan dalam rumah, 4. Cenderung menarik diri dari lingkungan. Maaf di sini kurang R ya, introvert. Nah, di sini kita lihatin jawaban yang sesuai. A123, B214, C234, D124. Sebelum menjawab kita masuk ke pembahasan dahulu. Jadi sikap jiwa menurut Carl Gustav Jung itu adalah arah energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Sikap jiwa dibedakan menjadi sikap ekstrovert dan juga sifat introvert. Di sini kita lihat ciri-cirinya. Untuk sikap ekstrovert itu adalah libido mengalir keluar, kemudian minatnya terhadap situasi sosial kuat, suka bergaul ramah dan cepat menyesuaikan diri, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain meskipun ada masalah. Kemudian sikap introvert itu libido mengalir ke dalam, terpusat pada faktor-faktor subjektif, cenderung menarik diri dari lingkungan, lemah dalam penyesuaian sosial, lebih menyukai kegiatan dalam rumah. Di sini yang ditanyakan itu adalah sikap introvert. Nah, kita lihatin untuk jawabannya. Minat terhadap situasi sosial kuat berarti masuk dalam ekstrovert. Ini jelas. Jika ada jawaban untuk ini nomor 1 itu salah. Kita lihatin di sini. A ada satunya salah. Kemudian B juga ada 1 juga salah. Kemudian C tidak ada. D juga ada satunya. Jelas di sini jawabannya adalah yang C, yaitu lemah dalam penyesuaian sosial ada di sini. Kemudian lebih menyukai kegiatan dalam rumah juga ada. Kemudian cenderung menarik diri dari lingkungan. Nah, berarti jawabannya adalah yang C.
Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dalam membuat papan bimbingan, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru BK adalah kecuali, di sini tanyakannya kecuali ya, A. Isi informasi singkat, B. Banyak warna yang menarik, C. Hurufnya menarik dengan ukuran yang terbaca, D. Memiliki daya tarik untuk dibaca. Nah, kita masuk ke pembahasannya dulu ya teman-teman. Jadi dalam membuat bimbingan, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru BK adalah isi informasi tersebut singkat, hurufnya menarik dengan ukuran yang terbaca dari jarak jauh, kemudian memiliki daya tarik kuat untuk dibaca. Kemudian sehingga sepintas sambil berjalan mudah terbaca tuntas semua isi informasi dalam papan bimbingan itu. Di sini yang tidak ada jawabannya untuk soal nomor 3 itu adalah yang B. Jadi banyak warna yang menarik. Untuk soal nomor 4, dalam membuat angket sebaiknya guru BK memperhatikan A. Bentuk penulisan angket, B. Berapa lama waktu mengisi angket, C. Ketelitian pengisian angket, D. Simple dan mudah dikerjakan. Kita masuk ke pembahasannya dulu teman-teman. Jadi di sini ketika seorang guru BK melancarkan angket, membagikan angket, maka yang harus dipikirkan ialah meminta responden untuk menjawab apa adanya. Apabila untuk mengerjakan angket membutuhkan waktu lama, rumit, bertele-tele, maka dipastikan responden akan jenuh sehingga responden mengisi seenaknya saja. Oleh karena itu, angket dirancang simpel dan mudah dikerjakan. Misalnya dengan cara membubuhkan tanda silang, kalaupun harus menulis usahakan singkat-singkat saja. Jadi di sini jawabannya adalah simple dan mudah untuk dikerjakan. Itu yang harus diperhatikan oleh guru BK dalam membuat angket. Untuk soal nomor 5, apa fungsi dari filing cabinet di ruang BK? Nah, fungsinya apa filing cabinet? A. Tempat untuk menyimpan kartu pribadi, buku pribadi, B. Tempat untuk konseling, C. Tempat untuk mengerjakan dokumen guru BK, D. Tempat menyimpan hasil tes siswa. Filing cabinet itu apa? Filing cabinet itu merupakan tempat untuk menyimpan kartu pribadi, buku pribadi, map pribadi, dan folder yang berisi rekaman data siswa. Biasanya filing cabinet itu berbentuk susunan laci yang jumlahnya lebih dari 2 susun. Sedangkan rak data merupakan rak susun yang dapat dipergunakan untuk menempatkan kartu pribadi, buku pribadi, map pribadi, dan folder. Pada rak tersebut biasanya ditempatkan berdiri berjajar untuk memudahkan mencarinya ketika data dibutuhkan. Hal ini berbeda dari cara penempatannya jika dibandingkan dengan penempatan pada filing cabinet yang biasa ditempatkan secara bertumpuk. Jadi intinya filing cabinet ini adalah tempat untuk menyimpan kartu pribadi, buku pribadi, map pribadi, dan folder yang berisi rekaman siswa. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kita masuk ke soal pedagogik teman-teman. Kita lihat di sini. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut A. Konstruktivisme, B. Konstruktivisme sosial, C. Konstruktivisme personal, D. Behaviorisme. Di sini sudah ada kata kuncinya yaitu ada konstruksi, kemudian ada interaksi sosial. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang B. Jadi apa itu konstruktivisme sosial? Yaitu memandang bahwa belajar merupakan suatu proses pengkonstruksian pengetahuan yang diperoleh secara individu melalui proses interaksi dengan objek yang dihadapi serta pengalaman sosial. Teori ini tuh dikembangkan oleh Vygotsky. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan
disebut A. Asimilasi, B. Interaksi, C. Ekuilibrasi, D. Akomodasi. Di sini adalah proses mengaitkan ya. Nah, kita masuk ke pembahasan dulu teman-teman. Menurut Piaget, proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan itu melalui dua proses, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses di mana informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru diserap atau dimasukkan ke dalam struktur kognitif manusia. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian pada struktur kognitif manusia sebagai akibat dari adanya informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru yang diserap. Di sini ada penyesuaian, berarti mengaitkan, disesuaikan, dikaitkan. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu akomodasi. Kita masuk ke soal nomor 8. Pak Arif adalah seorang guru SMP kelas 10. Ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada keluarga miskin, ada yang orang tuanya pejabat, dan ada yang orang tuanya buruh. Namun Pak Arif memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Arif memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Kultural, B. Status sosial, C. Motivasi, D. Etnik. Sudah jelas bahwa latar belakang kondisi keluarga, kemudian ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan juga pegawai swasta, itu merupakan status sosial. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini beberapa soal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Mohon maaf hanya beberapa soal, semoga dengan rutin belajar teman-teman sudah terbiasa terasah. Dan jangan lupa bisa dikerjakan untuk link kuisnya mengukur kemampuan teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.